Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertemu dengan saya. Pada video kali ini saya rindu memberkati saudara dimanapun Anda berada atau dalam posisi apapun Anda berada saat ini. Dan saya berkeyakinan bahwa recording ini akan tetap memberkati setiap orang yang menonton video ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami masa sukar, ujian, pergumulan yang luar biasa pada faktanya dan kenyataan realita yang engkau sedang alami, yaitu bahwa engkau sudah mengalami jalan buntu, engkau sudah berusaha, engkau sudah mencoba, tetapi sampai hari ini engkau belum menerima jawaban, engkau belum menerima mujizat, engkau belum menerima pemulihan daripada Tuhan. Fakta yang kau sedang alami, saudara terkasih dalam Tuhan. Begitu juga dengan cerita firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi saudara, dan saya berkeyakinan Anda yang mendengar dengan video ini, saya yakin Anda pasti akan dikuatkan dan diberkati. Firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi saudara adalah Markus 5 ayat 35 sampai 36, cerita tentang Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya mengalami sakit hampir mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan dia datang kepada Yesus mempermohon kepada Tuhan. Dan pada saat itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di perjalanan, saudara, seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dan dia mengalami mujizat yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, dia akan sembuh. Nah, dan ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kepala rumah ibadat Yairus menerima mujizat yang luar biasa. Saya baca firman Tuhan Markus 5:35-36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Sekali lagi saudara, ada kabar dari rumah kepala rumah ibadat bahwa anaknya sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Mari kita lihat jawaban Yesus. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya ingin bagikan hari ini adalah pada fakta dan realita kenyataan engkau mengalami dalam hidup Anda hari ini. Engkau tidak menerima mujizat, engkau mengalami jalan buntu, jalan yang terjal. Engkau masuk kepada padang gurun, tidak ada jalan lain. Dan engkau sudah berusaha, tetapi mujizat belum terjadi, jawaban doa belum terjadi. Hari ini kabar dari firman Tuhan, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan anaknya akan disembuhkan. Tetapi dalam perjalanan dengar kabar bahwa anaknya sudah mati. Saudara, ini fakta, ini kenyataan, dan ini adalah realita. Seperti mungkin Anda alami hari ini, engkau sedang mengalami sakit penyakit yang kata dokter tidak ada lagi jawaban, tidak ada lagi kesembuhan, tidak ada lagi mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan, atau rumah tanggamu ada di ambang perpisahan atau perceraian. Dan mungkin istrimu keluar dari rumah, atau suamimu, atau anakmu, engkau mengalami jalan buntu, engkau mengalami masa yang berat. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan hari ini, ini adalah realita, dan ini adalah kenyataan, ini adalah fakta, dan ini sedang terjadi di depan saudara, di depan kita sedang terjadi, ini fakta. Siapakah yang dapat mengalahkan fakta dan kenyataan atau realita? Yang saya ingin sampaikan hari ini, fakta dan kenyataan dan realita, tidak bisa ada jalan keluar secara dunia. Secara manusia sudah terjadi. Anda sedang sakit dan dokter berkata tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi kesembuhan, dan ini adalah fakta. Atau rumah tanggamu, engkau berkata, orang berkata tidak mungkin lagi engkau alami, dan engkau berkata tidak ada jalan keluar. Engkau mengalami tantangan yang luar biasa, dan ini adalah fakta, ini adalah kenyataan. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan Yesus menanggapi perkataan orang bahwa anak Yairus sudah mati. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, jangan hiraukan perkataan mereka. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara yang mungkin putus asa, yang mengalami masa sukar, kenyataan, fakta, realita bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi ingat saudara, Yesus berkata, dan saya sampaikan kepada saudara, jangan hiraukan perkataan orang. Jangan hiraukan perkataan manusia. Jangan hiraukan perkataan manusia yang berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada mujizat lagi, dokter berkata tidak ada kesembuhan. Jangan hiraukan perkataan itu.
Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saya ingin katakan hari ini kepada semua yang mendengar, jangan takut, percaya saja. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingin sampaikan kabar ini agar supaya menguatkan iman kita. Ternyata kita masih punya Tuhan yang sanggup dan mampu mengalahkan fakta, yang mampu mengalahkan realita, yang mampu mengalahkan setiap tembok-tembok yang kau alami, yang sanggup mengalahkan setiap jalan-jalan buntu yang kau alami. Dia, Yesus, adalah Tuhan yang sanggup melakukannya. Jangan takut, percaya saja. Jangan hiraukan perkataan manusia. Jangan hiraukan perkataan manusia. Jangan hiraukan perkataan orang yang hanya melemahkan imanmu. Kita masih punya Tuhan dan Tuhan berkata, jangan takut. Seolah-olah berkata, masih ada aku, masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengalahkan semua kenyataan, fakta, dan realita. Dan akhirnya Yesus pergi. Dan akhirnya sampai ke rumah kepala rumah ibadat. Dan Yairus, anaknya, memang faktanya sudah mati. Tetapi Yesus membangkitkan dia dari kematian. Dan ini adalah kabar yang luar biasa. Dan hari ini mungkin Anda berkata, Tuhan saya belum mengalami. Tapi saya mau katakan, percaya saja, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan dan dia sanggup mengalahkan fakta, kenyataan, dan realita. Serta jalan buntu yang kau alami. Jangan dengar perkataan manusia yang melemahkan imanmu, yang mengatakan bahwa tidak ada kesembuhan, tidak ada jalan keluar. Dengarkanlah perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Kuasa Tuhan akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Dan saya berdoa agar supaya saudara menerima mujizat yang Yairus alami. Dan kita menerima hal mujizat yang sama. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih tetap terjadi. Kuasanya masih tak berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bila video ini memberkati kita, saya berdoa agar supaya semua yang menonton video ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan rumah tangga terjadi, jawaban doa terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan realita, fakta, dan kenyataan. Dan jalan buntu. Tuhan Yesus sanggup melakukan bagi saya dan saudara. Asalkan jangan hiraukan perkataan orang lain. Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan Tuhan Yesus sanggup menjawab. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Jangan lupa di subscribe, dibagikan, di like, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.